terhormat, kepada Bapak Kunchoro dan juga Bu Ivon selaku dosen penguji saya, dan juga yang terhormat kepada Bapak Yudi dan juga Dr. Suryo selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak dan Ibu sekalian dapat menghadiri sidang proposal saya hari ini. Perkenalkan, saya Marcelika Putri Winandra dengan NRP 2443022145, IDTA 47382. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh kefir air buah naga Inulen MCT terhadap imunomodulasi Indus CD4+Treg dan T helper 17 mencit C57BL6 dengan metode flow cytometry. Pada latar belakang penelitian ini berangkat dari masalah utama dalam sistem imun, yaitu ketidakseimbangan antara sel T regulator dan juga sel T helper 17. Secara normal, sel T regulator berperan sebagai antiinflamasi dan T helper 17 berperan sebagai proinflamasi. Namun, ketika terjadi ketidakseimbangan, khususnya saat T regulator menurun dan T helper 17 meningkat, maka akan memicu respon inflamasi yang kronis yang berperan dalam berbagai penyakit seperti autoimun atau gangguan metabolik lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan T regulator dan juga T helper 17 menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan sistem imun. Selanjutnya, pendekatan yang mulai banyak dikembangkan adalah melalui pangan fungsional, khususnya simbiotik, yaitu kombinasi dari prebiotik dan probiotik. Dalam penelitian kali ini, digunakan kombinasi probiotik, yaitu kefir air buah naga, prebiotik inulin, dan juga MCT sebagai komponen pendukung metabolik dan imun. Mekanisme yang diharapkan adalah sebagai berikut. Inulin akan difermentasi oleh mikrobiota usus dan menghasilkan SCFA. SCFA ini berperan dalam meningkatkan diferensiasi sel T regulator, menekan respon inflamasi, dan kefir air membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota. Juga MCT berperan dalam memodulasi inflamasi dan juga imunitas seluler. Harapannya akan mendapatkan respon imunomodulasi yang dimana populasi Indus CD4+Treg akan meningkat, populasi T helper 17 akan menurun, sehingga perbaikan rasio dari kedua sel tersebut akan berkesinambungan. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masing-masing komponen memiliki potensi imunomodulator. Yang pertama, kombinasi probiotik dan prebiotik terbukti dapat memodulasi sistem imun yang berdampak pada keseimbangan T regulator dan T helper 17 menurut Mallet dan Matar 2018, juga Wastik et al. 2012. Yang kedua, inulin sebagai agen imunomodulator yang dapat memulihkan populasi sel T regulator. Menurut Seng et al. 2023 dan Kepis et al. 2025. MCT juga memodulasi peradangan dan imunitas seluler menurut Chen 2025, juga Duranova et al. 2024. Selain itu, kefir air juga memiliki efek imunomodulator melalui peningkatan respon antiinflamasi serta potensi meningkatkan keseimbangan sel imun. Penelitian ini sebelumnya hanya terpisah-pisah karena hanya meneliti masing-masing dari produk yang akan saya teliti. Belum banyak yang mengkaji efek sinergisme dari kombinasi ketiga komponen sekaligus. Penelitian yang mengkaji ketiga komponen sekaligus ini menjadi gap penelitian dan dasar dilakukannya penelitian saya. Berikutnya adalah rumusan masalah. Diharapkan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan meningkatkan T regulator, yang kedua apakah menurunkan T helper 17, dan juga yang ketiga adalah bagaimana pengaruh terhadap rasio T regulator dan T helper 17.
Selanjutnya adalah tujuan penelitian, ini adalah untuk menganalisis peningkatan T regulator dan T helper 17, juga mengevaluasi hasil rasio dari T regulator dan T helper 17. Untuk hipotesis penelitian, di sini diharapkan sel T regulator terinduksi atau indus CD4+ Treg bisa meningkat dan juga bisa menurunkan sel T helper 17, juga bisa terjadi keseimbangan rasio indus CD4+ Treg juga T helper 17 pada mencit C57BL6. Manfaat pada penelitian ini diharapkan penelitian ini bisa memvalidasi konsep sinergisme dari minuman simbiotik ini, juga bisa menjadi langkah awal yang krusial dalam pengembangan produk pangan fungsional yang memiliki klaim kesehatan spesifik. Berikut adalah metodologi penelitiannya. Di sini penelitian menggunakan penelitian eksperimental dengan 3 kelompok perlakuan, yaitu kontrol negatif, kontrol positif, dan juga kelompok perlakuan kefir air buah naga indolent MCT. Dan di sini ada 3 variabel penelitian dengan variabel bebas kefir air buah naga indolent MCT, variabel terikat populasi sel indus CD4+ Treg dan T helper 17, juga variabel terkendali galur mencit C57BL6, usia mencit, jenis kelamin, dan berat badan. Juga untuk hewan coba ini digunakan perhitungan sampel digunakan dengan aplikasi G-Power 3.1.9.7 dengan nilai alfa 0,05 dengan nilai kekuatan 0,80, dan berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut dihasilkan tiap kelompoknya 6 ekor mencit. Berikut untuk alat dan bahannya yang akan saya gunakan dalam penelitian. Kita masuk ke dalam rancangan penelitian. Yang pertama, mencit jantan C57BL6 ini akan diaklimatisasi selama 14 hari dengan sistem siklus gelap terang 12 jam, yang nantinya juga perhatian terhadap sekam dan makan minum juga akan diganti setiap harinya. Terus akan diberikan perlakuan pada setiap kelompok selama 1 bulan dengan kontrol negatif berupa air, kontrol positif berupa stimulo dan simbio, juga kelompok perlakuan yaitu kefir air buah naga, ada yang menggunakan gula merah dan juga ada yang menggunakan gula putih. Selanjutnya, setelah mendapatkan perlakuan selama 1 bulan, mencit akan dieuthanasia dengan menggunakan ketamin selasin. Selanjutnya akan dilakukan pembedahan abdomen dan mengisolasi organ limpa. Setelah itu dimasukkan dalam plat Sixwell yang sudah direndam dengan bebek 1 kali, menghancurkan limfa sekaligus resuspensi dengan mikropipet, menyaring sel dengan mikropipet dan sel strainer. Setelah itu disentrifuge selama 10 menit dan dibuang supernatan, lalu tambahkan 3 ml buffer ACK, diinkubasi selama 2 menit, disentrifuge kembali selama 2 menit, dibuang supernatan lagi dan diresuspensi dengan PBS 0,5% BSA 1 mili, dan juga setelah itu dilakukan pengenceran dengan 1:5 tripan blue, didiamkan 10 menit dan mengambil 10 mikroliter hasil pengenceran, kemudian letakkan ke sisi neurobarrier chamber. Setelah itu dilakukan menghitung konsentrasi sel dengan mikroskop. Penelitian untuk pewarnaan antibodi, di sini spenosit 0,5 kali 10⁻⁷ sel per mili akan dibagi menjadi 2 untuk pewarnaan T regulator dan juga T helper 17. Masing-masing diambil 200 mikroliter. Untuk pewarnaan antibodi yang pertama ini pewarnaan antibodi ekstraseluler menggunakan anti CD4 dan juga anti CD25. Setelah itu dilanjutkan penambahan buffer A, diinkubasi 1 jam, disentrifuge selama 5 menit, dibuang supernatan, ditambahkan buffer B plus permeabilization buffer. Setelah itu diresuspensi dan diinkubasi selama 3 menit, ditambahkan buffer A dan juga disentrifuge kembali selama 5 menit, dibuang supernatan, baru ditambahkan pewarnaan antibodi intraseluler yaitu FOXP3. Setelah itu diinkubasi 1 jam, disentrifuge kembali, dibuang supernatan,
dan ditambahkan buffer C 1 mili. Baru dilakukan pembacaan menggunakan alat flow cytometry. Yang kedua ini untuk pewarnaan antibodi T helper 17, yaitu dengan penambahan pewarnaan antibodi ekstraseluler yaitu anti-CD3 ditambahkan buffer A, diinkubasi selama 1 jam di ruangan tertutup dan gelap, disentrifuse selama 5 menit, kemudian dibuang supernatan, ditambahkan buffer B plus permeabilization buffer, selanjutnya diresuspensi dan diinkubasi selama 3 menit, dilanjutkan dengan penambahan buffer A sebanyak 500 ml, disentrifuse kembali selama 5 menit, dibuang supernatan, baru ditambahkan juga pewarnaan antibodi intraseluler yaitu interleukin 17. Setelah itu diinkubasi 1 jam, disentrifuse selama 5 menit, juga ditambahkan buffer C 1 mili dan dilakukan pembacaan flow cytometry. Nah, setelah dilakukan pembacaan flow cytometry ini, hasil nanti akan dibaca dan akan diekstrak ke aplikasi software yaitu FlowJo untuk dilakukan strategi gating yang lebih lanjut. Untuk analisis dan hipotesis statistiknya, untuk uji normalitas melihat daya persebarannya normal atau tidak menggunakan Kruskal-Wallis, dilanjutkan dengan one way ANOVA. Jika hasil signifikan dengan nilai P kurang dari 0,5 akan dilanjutkan di uji post hoc 2K. Selanjutnya hasil olah data disajikan dalam bentuk grafik menggunakan graph. Untuk hipotesis nolnya, H01 itu tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dan juga dengan kelompok tanpa perlakuan terhadap jumlah populasi sel indus CD4 plus Treg. Dan untuk H02-nya tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok tanpa perlakuan terhadap populasi sel T helper 17 pada mencit C57BL6. H03-nya tidak ada perbedaan signifikan terhadap rasio populasi indus CD4 plus Treg dan T helper 17. Untuk hipotesis alternatifnya, HA1-nya adalah adanya perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dan juga kelompok tanpa perlakuan terhadap populasi sel indus CD4 plus Treg, dan HA2-nya adalah ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok tanpa perlakuan terhadap populasi sel T helper 17. Untuk HA3-nya adalah ada perbedaan signifikan terhadap rasio populasi sel indus CD4 plus Treg juga T helper 17 pada mencit C57BL6. Berikut adalah lokasi dan rancangan jadwal penelitian saya yang diharapkan dengan penyusunan rancangan jadwal ini bisa memperlancar proses penelitian saya. Berikut adalah rancangan anggaran untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Dan penelitian ini tuh selain menggunakan dana mandiri dari mahasiswa juga didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Indonesia, dan dukungan pendanaan ini tuh digunakan untuk menunjang pelaksanaan dan penyelesaian seluruh rangkaian penelitian saya. Untuk presentasi tentang usulan penelitian saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Diharapkan Bapak Ibu bisa membantu dan mengkritik saya untuk menyempurnakan naskah proposal saya. Terima kasih.